Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini dari zaman Bani Israel. Kala itu ada seorang wanita muda yang terkenal sangat cantik dan bertubuh seksi. Sayangnya wanita cantik ini yang bertubuh semok dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Ia seorang pelacur hebat yang sangat terkenal. Ia viral di kalangan lelaki hidung belang. Ia sangat pandai memuaskan laki-laki yang datang. Ia pelacur senior yang sangat mumpuni. Ratusan atau mungkin ribuan laki-laki sudah dicapik-capik olehnya. Dalam beberapa sejarah, mereka memanggilnya Malika. Bagi mereka yang imannya tipis setipis kertas dibelah 7, pasti akan segera tergoda untuk bisa menikmati tubuh aduhai Malika. Malika memasang tarif atau harga yang sangat mahal, fantastis di zamannya, sekitar 100 keping dinar, dan kalau dirupiahkan maka akan bernilai sekitar 4,8 juta. Malika pelacur terkaya yang sangat menjaga kualitas servis, tubuh dan pelayanannya prima. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir yang begitu indah. Malika mendapatkan momen penting yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita kehidupannya. Malika mendapatkan lelaki yang soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika memiliki 7 anak laki-laki yang soleh. Semuanya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nah, bagaimana alur ceritanya? Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika kaum muslimin berkenan untuk mensubscribe channel ini agar dakwah Islam semakin berkembang. Pada suatu hari, seorang pemuda tampan melintas di depan rumah Malika. Dia adalah laki-laki soleh ahli ibadah dan ia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Ihsan. Ihsan melihat Malika dan langsung tercengang ketika tubuh semoknya terlihat remang-remang berbalut kain tipis. Darah mudanya berontak. Sebagai ahli ibadah, Ihsan berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan ia berdoa kepada Allah agar menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Akan tetapi kecantikan dan kemolekan Malika mampu menyihir dan membangkitkan gairahnya. Ihsan mencari tahu bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat fantastis, senilai 400 dinar. Ihsan tidak punya dinar sebanyak itu. Ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Apa yang dia punya semua dijual, termasuk pakaian yang ia bawa. Dan dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk memboking Malika. Dengan mantap dan yakin, Ihsan mendatangi rumah Malika untuk menuntaskan hasratnya. Ternyata ia harus menunggu, mengantri bersama puluhan lelaki yang mempunyai niat yang sama. Saat yang ditunggu Ihsan pun tiba, dan Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Ihsan kemudian masuk ke dalam kamarnya dan duduk bersama Malika. Tidak ada gerakan apapun dari Ihsan. Kemudian Malika mengelurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih kemaluan Ihsan. Tapi tubuh Ihsan menggigil, hatinya terguncang. Rasa berdosa dan ketakutan yang luar biasa. Imannya nyaris kabur. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur berantakan dalam hitungan detik. Selama ia berada dalam kamar itu, wajah Ihsan terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar.
Malika, si wanita pelacur itu, kemudian bertanya ke Ihsan, tetapi ia masih terdiam dan kemudian menjawab dengan gemetar, "Neng, aku sangat takut pada Allah. Biarkan aku keluar saja dari kamar ini." Dengan marah, Malika membentak Ihsan, "Sialan kamu, banyak pria yang antri menunggu giliran. Kamu malah gak jadi." Kemudian Ihsan berkata, "Neng, aku sangat takut kepada Allah. Aku takut Allah murka. Dan uang yang sudah kubayarkan tadi silahkan ambil saja. Halal buatmu, tapi tolong izinkan aku keluar dari sini ya, Neng." Malika merasa heran. Kemudian Malika bertanya, "Tunggu dulu, Kang. Memangnya kamu belum pernah bercinta sebelumnya? Apa iya di zaman sekarang ada laki-laki yang tahan terhadap godaan wanita cantik dan semok seperti aku? Ini benar-benar mustahil." Malika terlanjur menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Malika bertanya lagi, "Kang, kamu itu sebenarnya siapa dan asalmu dari mana?" Akhirnya Malika mempersilahkannya untuk keluar. Ihsan pun keluar dengan menangis. Ia berjalan seakan mau roboh. Ihsan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Sementara itu, Malika, pelacur cantik, masih di dalam ruangannya. Ia masih merasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Ia merasa menjadi sangat hina. Kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika hancur. Dalam hatinya, Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina ribuan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap Tuhanku." Subhanallah, wallahu akbar. Akhirnya pelacur itu telah ditakdirkan mendapat hidayah. Seketika itu juga Malika menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia mengunci dari dalam. Kemudian ia bersuci dan mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan, sederhana. Malika benar-benar bertobat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Dan setahun sudah Malika bertobat dan beribadah kepada Allah. Ternyata Malika selalu memikirkan pemuda tampan dan soleh bernama Ihsan. Kemudian Malika memutuskan untuk mencari si Ihsan. Malika mencari alamat Ihsan. Singkat cerita, akhirnya Malika ketemu dengan Ihsan. Ia mengucapkan salam, kemudian keluarlah Ihsan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Dan Ihsan belum sadar siapa yang datang, karena penampilan Malika pada saat itu memakai cadar. Dan Ihsan kaget, bukan kepalang, ternyata Malika yang datang tiba-tiba. Padahal perjumpaannya dengan Malika 1 tahun yang lalu membuatnya trauma. Itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan serigala yang lapar. Kenangannya di masa lalu dengan Malika membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Ihsan tiba-tiba menjerit histeris memohon ampunan kepada Allah. Dan Ihsan, si ahli ibadah itu, berteriak sangat kuat. Saking kuat suaranya, nyawanya pun ikut melayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pria tampan dan soleh itu meninggal dunia. Dan setelah pemakamannya Ihsan, Malika kemudian melakukan ibadah dan dia berdoa, "Ya Allah,
sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Ihsan demi sebuah niat suci dan mulia untuk mendekatkan diri kepada engkau. Akan tetapi engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu. Kemudian Malika bertanya kepada keluarganya almarhum Ihsan, apakah Ihsan punya saudara laki-laki yang belum menikah? Keluarganya pun menjawab, iya, dia punya saudara laki-laki, orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya apa-apa. Bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita yang kaya raya. Yang penting bagiku, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menikahlah Malika dengan saudaranya almarhum Ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dan sungguh sangat tidak terduga, semuanya atas izin Allah. Ke-7 anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah yang luar biasa. Dan kisah ini adalah pelajaran penting bagi kita. Jangan memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini ia dalam kemaksiatan, akan tetapi jika Allah berkehendak lain, ia akan jadi orang yang benar-benar soleh. Semoga kita semua diampuni dosa-dosanya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.